Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi QW dari struktur data. Perkenalkan, nama saya Rian Vinola, NIM 15118552, angkatan 2015, S1 TI 101. Apa itu QW? QW atau antrian adalah sekumpulan data di mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lainnya yang disebut sisi depan atau front. Udah paham? Ini adalah contoh gambar grafis antriannya. Pada QW atau antrian, prinsip yang digunakan adalah FIFO, first in, first out, atau masuk pertama, keluar pertama. Dengan kata lain, elemen atau data yang masuk pertama lah yang akan dikeluarkan pada saat terjadi penambahan elemen data. Jenis QW yang pertama itu linear QW. Suatu antrian dalam array yang dibuat seakan-akan merupakan garis lurus dengan satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Yang kedua itu circular QW. Suatu antrian dalam array yang dibuat seakan-akan merupakan sebuah lingkaran dengan titik awal head dan titik akhir tail saling bersebelahan jika array tersebut masih kosong. Ini ada mekanisme QW. 1. Menentukan bentuk data. Contoh array, struct, pointer. Contohnya in Q dengan deklarasi 10. 2. Menentukan jumlah maksimal WW dengan include define max Q8. Yang ketiga, menentukan dua variabel penanda atau input dan output. Contohnya in H, T. Yang keempat, membuat fungsi atau operasi. Deklarasi WW. Nah, di sini ada contohnya. Next, operasi WW. Nah, ini ada yang pertama subfungsi init untuk menciptakan dan menganalisasi WW dengan cara membuat head dan tail sama dengan 0. Ada juga yang kedua subfungsi kosong untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum. Dilakukan dengan cara memeriksa nilai tail. Jika tail sama dengan 0, maka kosong dan nilai yang dikembalikan adalah true. Jika tidak memeriksa head, karena head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Yang ketiga ada subfungsi penuh untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Dilakukan dengan cara mengecek nilai tail. Jika tail sama dengan max, karena max adalah batas elemen array pada C, berarti sudah penuh. Yang keempat ada subfungsi NWW untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. Yang kelima ada subfungsi DWW, digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama atau tail dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dengan mengurangi tail dengan L. Pergeseran dilakukan menggunakan looping. Yang keenam ada subfungsi tampil data untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian menggunakan looping dari head sampai dengan tail. Nah, ini ada contoh program WW shortcode-nya. Ya. Ada sekitar 100 berapa line. Ya, ada 160 line. Mungkin bisa dicoba. Sini saya akan mencobanya. Di sini saya sudah siapkan shortcode-nya. Ya, coba kita running. Coba. Nah, ini contoh memasukkan data itu. Coba pilih satu untuk NWW. Masukkan NIM. Contohnya, coba NIM saya 8552. Ya. Nah, dia yang masuk pertama, dia yang keluar pertama. Coba kita masukkan lagi satu. Contohnya 8225. Nah, coba kita tampilkan data. Kita pilih 3. Nah, dia akan sini akan gabung. Coba kita pilih 2 untuk
DWW dia akan menghapus yang pertama tadi. Biasanya yang awal akan dihapus. Jadi yang pertama, dua pertama, yang pertama juga akan dihapus pertama. Iya. Nah, 8225. Coba tampilkan data 3. Iya. Iya, kita tadi sampai di iya. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. WIWI atau antrean banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya antrean mobil di loket tol, antrean mahasiswa mendaftar, dan lain-lain. Contoh lain dalam bidang komputer adalah pemakaian sistem operasi berbagi waktu atau time sharing computer system, di mana ada sejumlah pemakai yang akan menggunakan sistem tersebut secara serempak. Nah, ini adalah contoh antrean dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Mungkin untuk masa kok bisa di like dan di komen di bawah ya. Nanti insya Allah akan saya jawab dan balas. Terima kasih.